يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah di pagi hari ini pengkajian beberapa kalimat dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Masih di pembahasan atau akhir atau penghujung pembahasan puasa dan hikmahnya. Namun sebelum kita masuk ke teks di kitab ini, ada pembahasan tentang hikmah, ada pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakam dan Al-Hakim. Al-Hakam dan Al-Hakim, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah, kebijaksanaan atas segala takdirnya dan perbuatannya. Termasuk ini yang akan menjadi koneksi tersendiri pada pembahasan pagi hari ini berkaitan dengan puasa, karena Ibnu Mas'ud itu qalilus shaum. Ibnu Mas'ud itu sedikit sekali puasanya. Ya, sedikit sekali puasanya. Kemudian ditanya oleh beberapa dari salaf, kenapa wahai Ibnu Mas'ud engkau sahabat Nabi tapi kok jarang kelihatan puasa, jarang puasa gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan, idza sumtu du'ufat atau du'uftu 'anis shalah. Kalau misalnya saya puasa, saya lemah buat salat. Dan kita tahu Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat yang skinny, ya, yaitu yang sangat kurus. Sampai ada sebuah hadis yang menunjukkan ketika Ibnu Mas'ud hendak mengambil sesuatu di bagian agak atas, angin menerpa bagian pakaian bawahnya dan memperlihatkan betapa khiffah atau kecilnya betisnya, sehingga secara spontan sahabat lainnya itu menertawai bentuk itu. Ya. Maka Nabi SAW melarang mereka untuk menertawainya, karena satu, betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berharga dan lebih tinggi nilai dibandingkan gunung Uhud sekalipun. Artinya beliau banyak beramal dengan badannya yang mungkin tidak sebesar atau senormal umumnya orang Arab. Dan beliau mengatakan, kalau saya puasa, saya bakal lemah tubuh saya. Sehingga ada ibadah yang lebih saya suka, yaitu salat, yang tidak saya mampu untuk melakukannya atau kurang dalam melakukannya. Taib. Kita korelasikan dengan
nama Allah Azza wa Jalla atau konsekuensi nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakam dan Al-Hakim. Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Dikatakan dalam kitab Mausu'ah Syarhi Asma'illahi Ta'ala, sebelum kita masuk ke kitab ini, Idza arafa al-'abdu ismallahi al-Hakam wal-Hakim. Jika hamba mengetahui, mengenal, memahami nama Allah Ta'ala Al-Hakam dan Al-Hakim. Al-Hakam, nama Allah, Al-Hakim, nama Allah. Maknanya serupa, yaitu Maha Bijaksana. Wa ma fihima min hikmatin taqtadi ihsanal khalqi wa itqanihi wa ihkami, dan apa yang ada di keduanya dari nama tersebut dari hikmah, yaitu kebijaksanaan yang melazimkan Allah Ta'ala itu berbuat baik kepada makhluknya, wa itqanihi, dan menyempurnakan makhluknya, wa ihkamihi, dan menyempurnakan juga ihkam, itqan, yaitu menyempurnakan makhluk dengan sempurnanya takdir untuk makhluk ini. Maka kalau hamba itu betul-betul melihat konsekuensi dari nama Allah Al-Hakam dan Al-Hikmah, sa'a fi ta'ammuli fi khalqillahi wa musyahadati ajibi sun'ih, maka manusia itu akan bergegas untuk merenungi makhluk-makhluk Allah dan bergegas untuk menyaksikan keajaiban apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk-makhluk ini. Mustasyiran qaulahu ta'ala, sambil merasakan, meresapi makna dari firman Allah Azza wa Jalla, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, juga perbedaan siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal. Kemudian dikatakan, fa idza nadhara wa ta'ammala wajada khalqan ajiban wa sun'an badi'an la thaghrata wala khullah wala naqs wala tafawut wal nisyan. Jika hamba ini nazar, yaitu meninjau dan berta'ammul, merenungi, dia akan melihat makhluk, yaitu ciptaan Allah Azza wa Jalla yang ajib, menakjubkan. Wa sun'an badi'an, yaitu ciptaan yang sangat indah kalau kita teliti lagi, yang tidak ada kekurangannya dari penciptaan semua ini. Kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan dalam masa takdir terhadap apa yang Allah ciptakan ini. Bukan maksudnya, bukan kekurangan pada zatnya, karena semua makhluk itu ada kekurangannya. Yang dimaksudkan di sini adalah kekurangan dari segi kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada itu. Ya, bahkan justru kekurangan yang ada pada zat tersebut merupakan bentuk kesempurnaan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita korelasikan dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau qalilus shaum, sedikit puasanya, dibandingkan dengan para sahabat lainnya yang sawamun, yaitu mereka yang ahli puasa. Ya, qawam di malam hari, sawam di pagi hari atau siang hari. Qawam yaitu di malam hari qiyamul lail, menerangi malamnya dengan qiyamul lail, di siang hari ya menerangi siangnya dengan puasa. Tapi ini Abdullah bin Mas'ud, beliau memiliki perbedaan, yaitu karena fisiknya mungkin, ya karena masalah fisik. Jika beliau puasa, maka itu akan memperlemah fisiknya sehingga akan mengurangi ibadah yang lebih besar dan lebih dia cintai daripada puasa, maka dia pun mengorbankan tidak berpuasa, tidak atau jarang berpuasa. Qalilus shaum, mungkin hanya puasa yang wajib saja atau beberapa puasa sunnah yang mungkin mau beliau lakukan. Di sini lihat, apakah kekurangan ini adalah suatu kelebihan? Justru ini adalah kelebihan di satu sisi, dan seolah-olah ada kekurangan, padahal tidak. Kekurangan berupa apa? Beliau memiliki kekurangan berupa kekurusnya tubuh, ya, dan lemahnya tubuh kalau misalnya banyak berpuasa atau sering berpuasa.
ini seolah-olah kekurangan, weakness yang ada pada tubuhnya beliau radhiyallahu anhu. Tapi di balik weakness tersebut ternyata ada positive side, ada sisi positif yang dia mendulang pahala besar dari itu, yang mungkin saja bisa lebih besar daripada orang-orang yang normal atau orang-orang yang mungkin badannya lebih bugar dari beliau. Maka ini semua di antara kesempurnaan kebijaksanaan Allah dalam mentakdirkan hamba-hambanya yang berbeda satu sama lain. Maka isim Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala Al-Hakim dan Al-Hakam, kalau kita menatap makhluk dan merenungi penciptaan makhluk dan mengaitkan dengan kemahasempurnaan Allah dalam segala takdir dan kebijaksanaannya, maka kita akan dapatkan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir untuk makhluknya, siapapun itu. Kita memiliki kekurangan. Bahkan kadang-kadang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga ulama lainnya, kadang-kadang dosa seseorang itu justru rahmat buat dia. Ajib. Kadang enggak selalu. Kadang-kadang dosa seseorang itu malah bentuk kebaikan Allah buat dia, rahmat buat dia. Kif? Ada kalanya seseorang itu dia tadinya istiqamah, istiqamah. Maksudnya istiqamah sini ya taat. Ya enggak ada sesuatu yang buruk lah gitu, jalan biasa gitu, hidup normal. Ya istiqamah, multazim, mustaqim. Ya. Namun namanya orang istiqamah, kalau flat gitu aja, nggak ada lika-liku kehidupan, nggak ada nanjak, nggak ada nurun, ya nggak banyak yang bisa dia gapai gitu. Ada kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikan orang ini apa? Orang ini punya derajat yang tinggi. Pengen Allah Taala kasih dia derajat dan poin yang tinggi. Tapi kalau istiqomahnya gini saja, ini nggak setinggi yang Allah Taala inginkan. Maka orang ini kemudian Allah takdirkan, tentu ini kesalahan orang ini jelas. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ditakdirkan yaitu bermaksiat. Yang tadinya wah istiqamah, dia bermaksiat. Namun justru dengan maksiat tersebut malah dia bertaubat dan semakin meningkatkan lagi ibadahnya karena merasa bersalahnya dia. Akhirnya lebih tinggi lagi poinnya daripada sebelumnya. Ini yang disebut oleh Ibnu Qayyim, ada kalanya dosa seseorang itu merupakan kebaikan dan rahmat buat dia. Ya, sebagaimana seseorang kebiasaan pakai baju putih. Ya. Maka kemudian ketika baju udah agak ya karena sering dipakai mungkin agak kusam sedikit, tiba-tiba terkena coklat. Wah, langsung kan kelihatan sekali. Langsung pakai bleaching supaya kembali lebih putih daripada sebelumnya. Nah, itu di antara hikmah. Di antara hikmah. Bahkan ada hadis yang maknanya adalah ada kalanya seseorang Allah Ta'ala melihat orang ini, dia akhirat nanti dia akan dapat tingginya derajat di surga. Namun amalannya itu sangat standar gitu loh. Yang mana amalan kayak gini mah ini enggak cocok untuk dapat ketinggian derajat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia bala, yaitu ujian kehidupan, diberi ujian. Sehingga dengan ujian itu Allah Ta'ala jadikan dia sabar. Maka yang membuat kita bisa sabar itu ada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan dia bersabar dengan ujian tersebut. Maka dengan ujian itu akhirnya Allah Ta'ala tinggikan derajatnya sampai fulfill his achievement, yaitu dia mendapatkan yaitu pendapatan pahalanya dengan sebab ridha Allah padanya dan juga ujian yang Allah timpakan padanya, serta Allah Ta'ala membuatnya bisa bersabar. Makanya kalau seseorang Allah Ta'ala berikan ujian, kemudian dengan ujian itu kok Allah mudahkan dia untuk bisa bersabar, itu menunjukkan Allah berikan dia taufik dan Allah ada maksud untuk meninggikan derajat orang ini. Itu diperhatikan jemaah. Kalau misalnya manusia hamba Allah ini dia diberi ujian yang mungkin bagi dirinya atau bagi tetangganya atau bagi orang itu beratnya minta ampun.
Tapi ternyata Allah Ta'ala bikin dia bisa bersabar gitu. Dia bisa bersabar. Allah yang bikin dia bisa bersabar. Ini berarti ada maksud di balik ini. Bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan dia untuk meninggikan derajatnya. Makanya dibuat bisa sabar. Nah sebaliknya, kalau ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia ujian. Ya ujian, musibah, ujian di dunia ini. Namun Allah tidak menjadikan dia bisa bersabar. Maka ini berarti Allah bermaksud menghukum dia dengan ujian itu. Bermaksud murni menghukum dia dengan ujian itu. Makanya dia nggak bisa sabar. Allah tidak membuatnya bersabar. Berarti Allah hukum orang ini. Berarti ada dosa yang telah dia lakukan dulu dan kemudian Allah jadikan ini sebagai ujian buat dia, sebagai musibah buat dia, yang memang ada pengguguran pahala kalau dia muslim, tapi juga ini berupa perhukuman. Dilihat dari apa? Dilihat dari tidak mampunya dia bersabar dengan ujian tersebut. Dan ini semua adalah salah satu refleksi ya dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakam dan Al-Hakim. Itu maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdirnya. Kemudian dikatakan dalam kitab Al-Mawsu'ah As-Saghir wal Kabir, baik kecil maupun besar, masing-masing itu ada refleksi kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Al-Jalil wal Haqir, ada yang jalil yaitu seseorang yang dimuliakan, ada juga orang yang haqir, orang yang mungkin ditelantarkan, yang diremehkan, direndahkan. Kullu syai'in khuliqa bihikmah. Segala sesuatu itu diciptakan dengan adanya hikmah, dengan kebijaksanaan. Allah Ta'ala mengatakan kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya, dengan takdirnya. Pasti ada kebijaksanaan di balik semua penciptaan. Itu bagi orang beriman berpikir seperti itu. Maka kenapa ada iblis, kenapa ada malaikat? Ya kenapa manusia berbeda-beda? Kenapa karakter suku ini dengan suku lainnya berbeda-beda? Kenapa laki-laki beda dengan perempuan? Kenapa karakter laki-laki begini, karakter perempuan begini? Ya, itu semua ada hikmah, ada hikmahnya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Yang kalau kita telusuri dan telisik hikmah di balik segala ujian, walaupun cuma ujian kemanusiaan atau ujian anak, ujian suami istri, kalau kita cari hikmahnya kita akan mampu bersabar, Pak. Kalau kita cari hikmahnya kita akan mampu bersabar. Karena faktor atau pendorong supaya bisa sabar itu adalah mengenal hikmah, mengenal bijaksananya Allah terhadap takdir ini. Dan di antara yang membuat manusia tidak bisa bersabar adalah tidak mengambil hikmah dari kejadian. Makanya nggak bisa sabar dia. Karena nggak mengambil hikmah di balik itu. Ya. Adapun seseorang ketika dia menelusuri jalan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, sesulit apapun musibah di dunia ini, maka dia akan mendapatkan bahwasanya ini adalah jalannya Allah Azza wa Jalla, caranya Allah Azza wa Jalla untuk membuat derajat kita makin tinggi. Ya, maka carilah hikmah dan kebijaksanaan dari segala amalan, kesulitan, musibah dan seterusnya. Itu akan memperingan kalbu. Sedangkan kejahilan akan hikmah dari Allah serta suudzon pada Allah itu akan memperkeruh kalbu kita, membuat kita keberatan dengan takdir, bahkan sampai level mempertanyakan dan menggugat Allah Azza wa Jalla dengan takdir ini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita pelajari orang-orang yang mereka bunuh diri, na'udzubillah min dzalik, orang-orang yang mereka kemudian atau sebelumnya itu mencaci takdir dan mencaci Allah Azza wa Jalla, tidak terima dengan kenyataan, itu karena apa? Karena rata-rata enggak merenungi dan melihat bahwasanya ini takdir Allah dan pasti ada kebijaksanaan di balik ini. Maka ketenangan yang menyelimuti kalbunya ketika dia tahu bahwasanya Allah itu maha baik dan dia husnudzan sama Allah, Allah Ta'ala pasti bijaksana dengan takdir ini, maka membuat dia hidup dengan baik, gitu, tertata dan enak dan tidak menyalah-nyalahi atau mencari black sheep atau mencari scapegoat atau mencari kambing hitam dari kejadian-kejadian yang berlaku, melainkan semuanya di atas hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian di dalam masalah puasa,
dalam masalah puasa. Kita melihat puasa, syariat puasa baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, baik sunnah muakkadahnya atau sunnah ghairu muakkadahnya, pasti semua ini ada hikmahnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan kenapa ada yang wajib, ada yang sunnah, itu sudah ada hikmahnya. Seandainya semua puasa itu wajib, mungkin berat bagi kita. Seandainya semua puasa itu sunnah, mungkin gak ada yang mau puasa nanti Ramadan. Maka Allah Ta'ala berikan varian hukum dalam puasa-puasa ini. Hikmah, kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dan kenapa puasa yang wajib itu malah di bulan Ramadan? Gitu loh. Pasti ada hikmahnya, dan tidak hanya satu hikmah, banyak hikmahnya. Padahal bulan Ramadan di tradisi umumnya di zaman Nabi SAW dan zaman-zaman lampau, umumnya Ramadan itu bulan panas, makanya disebut Ramadan. Karena Ramda itu macam batu yang sangat panas, makna Ramadan itu. Justru pas lagi panas-panasnya, malah disuruh puasa gitu loh. Sesuatu yang seolah-olah pakai logika sederhana manusia, itu seolah-olah kok kontras. Bukannya puasa itu kan baiknya kan pas lagi di spring time atau lagi musim semi gitulah minimal, atau winter, ya musim dingin, musim hujan gitu loh, supaya enak tidur, tiba-tiba beduk aja kan gitu. Tapi ternyata enggak. Pas lagi panas-panasnya, ya subhanallah. Itu pasti banyak hikmahnya itu. Itu mendidik manusia, Pak. Mendidik manusia. Ternyata di antara hikmahnya mungkin wallahu alam, kalau kita itu diberi kesulitan, ujian di waktu ekstrim itu membuat kita lebih kuat, Pak. Tapi orang itu banyak tidak bisa justru diuji dengan kemudahan. Tidak bisa diuji ketika dimudahkan, Pak. Diuji ketika dimudahkan itu lebih sulit dibandingkan diuji ketika dibuat sulit. Ketika lagi sulit, diuji lagi. Itu malah lebih bisa. Manusia itu lebih bisa dibandingkan diuji ketika dimudahkan. Coba misalnya, coba kita puasa dalam keadaan hari-hari kerja, enggak libur, kecuali anak pesantren, ya kan, anak pesantren dicanangkan libur kalau misalnya pas lagi Ramadan gitu, atau sekolah pesantren. Tapi bapak-bapak kerja siang hari, aktivitas sama, berangkat pagi, pulang sore, mungkin pulangnya lebih awal lagi, bisa jam 4 bukan jam 5 lagi misalnya. Oke, diberikan rukhsah. Ya, taib. Tapi kan namanya lagi puasa, siang-siang, kemudian apalagi waktu zuhur, habis zuhur, itu mata itu udah kelep itu. Setelah zuhur langsung pada kayak pepes gitu di masjid atau musola kantor, langsung mereka pada itu. Iya, apalagi ustadznya ujian paling terberat ustadz itu adalah isi kajian kantor di bulan Ramadan siang habis zuhur. Karena apa? Itu menghadapi zombie-zombie yang mereka sedang tertidur itu. Masya Allah. Ya, ujian yang antum berikan ke ustadz atau panitia di Masjid As-Sunnah ini masih ringan. Ya, ujiannya berupa apa? Antum mojok, senderan, itu kan ujian sendiri itu. Ya, bikin kesel sendiri gitu. Sebenarnya ngeselin, cuman ya udahlah. Ada yang lebih ngeselin pada antum jemaah ya. Jadi yang seperti itu Masya Allah, itu bulan Ramadan siang-siang ngaji gitu kan. Ustadznya isi kajian, muridnya merenungi di mimpinya masing-masing. Ya subhanallah. Ya itu ujian semua. Tapi kok kuat gitu loh. Pulang kantor sampai rumah menjelang maghrib. Bisa. Tapi coba ketika antum puasa Ramadan, puasa wajib di waktu winter atau ketika hujan, musim penghujan, belum tentu antum mampu. Aneh, yakin benar. Belum tentu antum mampu. Sekarang mungkin lagi saya kalau misalnya di musim hujan bakal gampang lah. Belum tentu antum mampu. Antum pulang kantor atau pergi kantor atau pas siang-siang atau gimana, bisa aja antum malah lebih tergoda dengan kemudahan. Lebih tergoda, beneran lebih tergoda. Bisa aja pas pulang kantor, misal habis asar, tiba-tiba hujan, melipir dikit, nemu warkop, malah minum. Itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Mungkin sekarang ngeliat, enggak mungkin kayak gitu. Coba aja nanti ketika lagi hujan, bisa aja itu terjadi. Betapa seringnya kita itu pas lagi sulit, kita bisa kuat. Tapi ketika dimudahkan, ini yang sulit malah justru. Makanya sebagian dari salaf itu mengatakan, entah Abdurrahman bin Auf atau Abu Darda atau lainnya lupa. Tetapi ada kalimat yaitu ketika kita
di zaman Nabi SAW kita diuji dengan kesulitan ketika itu, kita bisa bersabar. Namun setelah Nabi SAW wafat, kita diuji dengan kemudahan, kita malah nggak bisa bersabar. Nggak bisa bersabar. Kalau udah dimudahin tuh susah sabarnya, Pak. Susah sabarnya. Ya, kita udah punya wifi, kita udah punya internet 5G atau LTE dan seterusnya. Coba sekarang antum pakai HSDPA misalnya, CDMA, zaman 2010 dulu atau sebelumnya. Antum pakai itu, pakai modem, masih pakai modem dicolok kemudian, masya Allah. Kira-kira bisa sabar nggak sekarang? Nggak bakal bisa. Ya, dikira, ya Allah ini koneksi, padahal terlambat cuma 5 detik doang, kita udah nggak bisa sabar karena udah biasa dimudahkan. Itulah jemaah sekalian rahimakumullah, ketika kita diberikan puasa, syariat puasa, ada yang wajib, biarin panas, rasain aja. Bahkan di sebagian tempat itu siangnya lebih panjang. Itu ujian buat kita. Coba kita telusuri hikmah di balik itu. Dan ternyata kok baik-baik aja gitu loh. Kok bisa gitu? Karena ada iman, kita tahu hikmahnya la'allakum tattaqun, kata Allah di surah Al-Baqarah. Puasa disyariatkan la'allakum tattaqun, supaya kalian semakin bertakwa. Ya mungkin antum merasakan juga lagi kerja puasa wajib. Ya. Dan kadang-kadang ya antum puasa sunnah itu kuat menahan godaan, enggak ada godaan bahkan puasa sunnah. Tapi pas puasa wajib Ramadan kok lebih berat godaannya, tapi bisa lebih kuat menahannya karena ini wajib. Semua dari perasaan, dari kejadian, dari syariatnya juga, itu semua ada hikmahnya jemaah sekalian rahimakumullah. Dan kadang-kadang di antara hikmahnya juga kita itu makin rindu dengan ujian kadang-kadang jemaah. Di antara hikmah, kenapa puasa Ramadan itu pas lagi panas-panasnya, kenapa kok sekali wajib langsung 29 hari, 30 hari tiap hari gitu loh. Ya, sekali wajib langsung segitu, sepaket 29 hari gitu loh. Ya mungkin bagi orang Nasrani nggak kuat, mereka mikir. Orang Islam kuat-kuat ya. Puasa sampai 29 atau 30 hari, 1 bulan langsung sepaket tiap hari puasa. Kok bisa? Karena mereka nggak merasakan indahnya jemaah sekalian. Nggak merasakan indahnya. Coba sekarang, kita bentar lagi puasa nih, insya Allah Ramadan. Kita sekarang udah masuk Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan awal Maret udah mulai masuk Ramadan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita mendapatkan bulan Ramadan dan menjadikan kita lebih baik lagi Ramadan nanti insyaAllah, amin. Nah, coba kangen gak antum sama Ramadan? Kangen sama Ramadan. Pedagang kangen Ramadannya bukan puasanya, kangen apa? Lakunya. Ya, baik pedagang kue, pedagang kain dan seterusnya suka tuh. Ya, tapi intinya umumnya Muslim rindu akan Ramadan. Padahal kalau kita rasakan ketika itu banyak ujiannya. Bagi baik pekerja, kuli bangunan juga mulai orderan berkurang karena ya susah juga jadi kuli bangunan bulan Ramadan. Tapi ya jarang juga kuli bangunan yang puasa Ramadan. Nah, itu juga musibah juga mereka itu. Kasihan ya. Nah, kita kemudian di bulan kapan? Bahkan salaf sendiri ketika mau menjelang akhir Ramadan itu mereka sedih karena akan berpisah dengan Ramadan. Dan mereka bahagia karena syariat Allah Azza wa Jalla melazimkan kita berbahagia di awal bulan Syawal, di Idul Fitr. Kita disyariatkan untuk berbahagia. Tapi ada rasa sedihnya meninggalkan bulan Ramadan. Kemudian kangen akan bulan Ramadan. Kok bisa kangen dengan ujian? Itulah manusia yang beriman jemaah. Manusia yang beriman, dia kangen dan rindu dengan ujian yang Allah berikan padanya, yang mana dia tahu di balik ujian itu ada pahala yang besar. Sama kayak kita, ikhwah sekalian. Ketika kita bukan ujian syariat, tapi ujian takdir kadang-kadang, itu kita kangen dengan ujian, tapi kita nggak mau melafalkannya, karena takut juga kalau kita diuji belum tentu kita kuat. Artinya gini, kita pernah mengalami masa-masa trouble times, yaitu masa-masa kita terpuruk dengan takdir yang Allah berikan, mungkin kemiskinan, atau dihinakan orang, atau penyakit, atau ekonomi yang kurang, dan seterusnya. Namun kita tahu bahwasanya di masa-masa itu justru kita semakin dekat pada Allah Azza wa Jalla. Dan justru kita kangen dan rindu akan masa-masa ketika Allah berikan fasilitas ujian itu fasilitas dunia. Ujian itu fasilitas kehidupan. Yang kemudian dengan itu malah justru membuat kita memanfaatkan fasilitas itu untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla.
Nah, dan ketika kita lagi mudah atau dimudahkan oleh Allah untuk banyak hal, kita kesulitan untuk bersabar dan kesulitan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kita kangen dan rindu dengan ujian tersebut. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya beginilah Allah Ta'ala memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Yang mana hidup itu kadang di bawah, namun di bawah dari segi keduniaan, namun di atas dari segi iman. Dan kadang hidup itu di atas dari segi keduniaan, namun di bawah dari segi iman. Yang mana membuat kita berpikir, subhanallah, betapa mulianya seseorang ketika dia diuji dia sabar, dan ketika dia diberi dia bersyukur, dan ketika dia bermaksiat dia istighfar. Ini yang disebutkan oleh ulama Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab-kitabnya, dan juga kemudian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah dalam kitab Al-Qawaid Al-Arba', yaitu unwanus sa'adah 3, yaitu alamat kebahagiaan itu 3 tok. Alamat kebahagiaan itu 3, dan tidak mungkin manusia bernafas melainkan pasti mengalami salah satu dari ketiga ini dalam hidupnya. Yang pertama, ketika dia diberi musibah atau ujian, dia sabar. Wa in u'tiya syakar, kalau dia diberi kebaikan maka dia bersyukur. Wa in adznaba istaghfar, kalau dia berdosa, melakukan dosa, maka dia beristighfar. Kita hidup di nafas-nafas kita, setiap detik nafas kita itu tidak mungkin keluar dari salah satu dari ketiga ini. Salah satu dari ketiga ini. Imma kita sedang dalam keadaan baik, maka kita bersyukur. Atau kita dalam keadaan terkena musibah atau ujian, kita bersabar. Atau kita lagi melakukan dosa, maka istighfar. Gitu, enggak jauh deh, enggak mungkin keluar dari itu. Tapi sekarang kita sedang ngapain ini? Sedang Allah berikan karunia berupa majelis ilmu dan hidayah untuk duduk di majelis ilmu. Maka sekarang yang kita terapkan apa? Syukur, bersyukur. Tapi kadang-kadang terjamakkan dalam satu kenikmatan musibah atau ujian lain gitu. Ada ujiannya, yaitu betul kita diberi karunia ya duduk di majelis ilmu ini merupakan ata, yaitu pemberian Allah Azza wa Jalla, bisa di sini. Namun ada apa ujiannya? Yaitu ngantuk berat, ya, berat. Ngantuk itu ujian yang luar biasa bagi sebagian orang. Walaupun hobinya memang tidur, tapi itu ujian. Apalagi ba'da subuh, hari Sabtu, kemarin Jumat capek misalnya. Nah, ini ujian berat, ya. Baik ustadznya atau antumnya. Ya, antum semakin banyak yang mau tidur, maka itu semakin berat ujiannya bagi ustadz, karena ustadznya juga pengen kayak antum juga. Maka di sini harus sabar Pak, beneran. Namanya ngantuk, Anda juga ngerasain Pak. Ya, ngerasain juga itu. Ngantuk itu suatu hal yang kalau kita tangkal harus sabar, bener-bener. Harus sabar gitu. Sabar. Ketahuan sama ustadznya dihardik atau dinasihat ustadznya, malu jadinya kelihatan orang, sabar juga itu. Nah, ini syukur dan sabar menjamak dalam satu kondisi mungkin seseorang, karena barangkali seseorang itu sedang diberi nikmat tapi sedang diuji juga, itu mungkin. Sangat mungkin. Antum ketika puasa, lagi puasa, satu sisi Allah berikan antum nikmat, tapi sisi lain Allah berikan antum ujian. Maka menjamak dan memblending antara syukur dan sabar itu sangat possible di satu momentum kehidupan. Sangat possible. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memiliki pembahasan yang sangat epik. Pembahasan tentang mana yang lebih afdal, ghani syakir atau fakir sabir. Apa artinya itu? Ghani syakir yaitu orang kaya yang bersyukur atau fakir yang bersabar. Mana yang lebih afdal? Nah, gitu kan? Orang kaya bilang, ya ghani ya syakir lah, orang kaya yang bersyukur lah. Orang kaya bilang gitu. Orang fakir bilang, ya fakir yang sabir lah. Orang fakir, ya mereka kan saling menguatkan kubu masing-masing. Ya. Tapi coba kita di kubu netral. Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang memblending keduanya. Yang lebih afdol adalah siapapun yang bertakwa, itu kata Ibnu Qayyim. Yang rajih dari perdebatan ini, karena para ulama berdebat masalah ini. Dari tahun ke tahun, ratusan tahun banyak ulama itu memperselisihkan yang ini. Maka jalan tengahnya adalah yang sahih adalah yang bertakwa, baik dari orang kaya atau orang fakir.
Loh, gimana ketakwaannya? Ketakwaannya adalah yang memblending dan menjamak, mengkompromikan keduanya. Yang sabar sekaligus bersyukur. Orang kaya bisa bersabar sekaligus bersyukur dalam satu momentum di kekayaannya. Betul dia bersyukur dengan kekayaan ini. Tapi kerap kali dia harus bersabar karena dengan adanya kekayaan dia bisa mengakses maksiat-maksiat sehingga dia harus bersabar agar tidak bisa mengakses itu. Itu keras. Berat Pak, orang kalau misalnya coba antum ketika dimudahkan untuk melakukan maksiat. Betul, antum bersyukur dengan apa yang segala kemudahan Allah antum syukuri, betul. Tapi ketika antum dimudahkan untuk maksiat, kira-kira bisa nggak bersabar? Berat loh bersabar di titik itu. Beda dengan orang fakir, dia nggak punya duit, dia masih bisa bersabar Pak. Kenapa? Karena potensi untuk mengakses maksiat ya lebih sulit, makanya dia bisa bersabar. Gitu loh. Sekarang kalau misal di hadapan antum ada makanan, antum lagi puasa, makanan ini, tunjang lagi, paling antum suka itu. Masya Allah ini, ya Allah ini. Ya Allah lihat lagi, aduh Masya Allah. Ya, ini aksesnya gampang, tinggal ambil, duit ada, tinggal ambil. Ya, maka itu lebih mudah mengakses, tapi lebih berat di hati. Sekarang ada orang fakir, atau orang lagi puasa, bukan fakir deh, orang lagi puasa. Dia nggak ngeliat makanan, nggak ada makanan. Dia mau nyari makanan juga orang pada tahu dia puasa. Kira-kira gimana? Ya dia bisa bersabar deh, saya nggak bisa kok dapat itu. Nah, berarti ternyata orang yang orang yang mampu itu dia selain dia harus syukur, dia juga harus punya kesabaran. Baik, sekarang yang fakir betul sabar. Oh itu memang primernya. Ya, paling primernya itu sabar. Karena emang mau gimana lagi gitu sabar. Tapi kenapa kok orang fakir bisa bersyukur? Betul bisa bersyukur. Betul. Karena ujiannya kerap kali lebih ringan dibandingkan ujian orang yang memiliki. The haves not, orang yang tidak punya, itu ujiannya kerap kali lebih ringan daripada ujiannya orang yang berpunya. Sehingga dia harus bersyukur tidak diuji sebesar orang yang berpunya. Coba orang-orang yang mengejar jabatan, rata-rata orang berpunya atau enggak? Berpunya lah, kalau fakir ngapain dia nyari jabatan? Ya, nyari makan aja belum bisa, atau enggak dapat, apalagi nyari jabatan gitu. Mana ujian yang lebih besar mana? Orang yang berpunya aja. Ujian yang besar orang yang berpunya. Iya. Dan orang fakir ini dia bersyukur karena dia tidak memiliki akses maksiat atau dia tidak memiliki akses untuk pelanggar. Dia bersyukur dengan itu. Betul dia bersabar, tapi dia bersyukur alhamdulillah saya dapat segini-gini aja sehingga saya enggak diuji seberat dia. Di hadis Nabi SAW di antara sunnahnya kalau kita melihat ada orang lagi diuji, diberi musibah atau apa, maka sunnahnya apa? Kita mengatakan alhamdulillahilladzi afani amma btalak. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari musibah yang menimpamu. Ujian yang menimpamu, saya enggak dapat itu alhamdulillah. Berarti bersyukur enggak? Alhamdulillah bersyukur. Ya subhanallah. Sekarang misalnya antum enggak punya uang, antum punya uang enggak seberapa, cukup untuk bayar token listrik aja lah misalnya. Nah kemudian antum melihat ada seorang, dia orang ini punya atau beli ke mall atau beli barang mewah atau dia YouTuber dengan kemewahan dan flexing yang dia lakukan itu pun sebenarnya ngutang. Ya subhanallah, ini orang ya naudzubillah min dzalik, saya malah bersyukur loh enggak jadi orang kayak gini. Gitu kan? Karena kalau saya jadi dia ini habis duit buat itu. Naudzubillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya kefakiran sementara ini yang membuat saya terisolasi dari sikap-sikap seperti itu. Alhamdulillah. Ya subhanallah Pak. Kita kalau punya barang enggak seberapa itu lebih afdal, kadang-kadang lebih afdal dibandingkan kita punya yang luar biasa seperti itu yang mana ujiannya lebih besar sebenarnya. Anda belakangan ini juga Anda merasakan sesuatu walaupun Anda enggak mengatakan dia adalah fakir atau miskin. Fakir ilallah, iya itu pasti semua dari kita. Tapi Anda enggak mau mengatakan Anda dia fakir, nanti antum ngasih donasi lagi ke Anda enggak mau ya. Di sini di suatu tempat di Ceger misalnya. Ada di hari Selasa lalu ada point of moment atau suatu momentum yang Anda
belajar bagus banget dari situ, dari kejadian itu. Ana ke pom bensin Vivo, ya. Ada Pertamina dan Vivo, ana pilih Vivo. Karena mungkin lebih sepi kan biasanya, tapi ana lebih suka gitu. Maka ke situ ada dua pilihan kan, yang counter atau pom yang bukan pom, apa namanya? Pokoknya yang sebelah sini sama sebelah sini. Yang sebelah sini ada dua motor. Motornya motor bebek kayak motor biasa kayak ana gitu, motor biasa. Sebelah sini kayaknya ada satu motor. Ana cari yang space yang lebih bisa cepat lah. Ternyata di depan ana, waduh, motor Harley Davidson. Ya gede, 5 kali lipatnya motor ana. Gede. Warna hitam, tulisannya gitu, Harley Davidson. Ini motor PM aja, motor apa namanya polisi militer aja kalah gede gitu. Ini gede banget, ini motor bis gitu kan, gede banget. Dia habis isi bensin, lihat dia isi bensin yang 92. Lihat itu 150 ribu, Masya Allah. Ya, tangki gede nih kayak ini, 150 ribu, Masya Allah. Sementara belakang dia siapa? Motor Anda. Apa coba motor Anda Pak? Antum harus tahu Pak, motor Anda Pak. Hah? Enggak lah, GoPro. Mio. Mio Pak, motor Anda Mio Pak. Yang mana di tahun-tahun 2010-2011 itu Mio asli motor buat cewek, tapi sekarang motor buat ustadz. Ya. Nah, iya, motor Mio, Anda pakai motor Mio. Karena kecil bisa satset kemana-mana gitu loh. Anda suka dengan itu. Nah, udah motor Mio, jadul lagi, kan? Itu dijual juga nggak seberapa itu. Ya, maling aja sampai mikir-mikir mau nyuri gitu. Ini kayak nggak enak nih, susah. Udah gitu, joknya ada ini, Cats Legacy, ya, Cats Legacy, ya, gitu kan. Biar keren lah. Apa itu legacy? Legacy warisan, cat kucing, ya warisan kucing, ya. Apa maksudnya? Cakar-cakar itu. Jadi musim hujan kemarin itu sebulan yang lalu itu hujan berat Pak buat anak Pak. Anak pergi kajian itu celana anak basah belakang terus, jadi jemaah itu kadang ngeliat nih ngompol Ustaznya kayak ini. Iya, karena gara-gara kucing-kucing ini ya, jadi ada warisan itu, jadi Masya Allah lukisannya bagus-bagus Pak gitu. Ya. Nah, itu depannya itu sama belakang itu antara apa? Antara Sabah Samawat sama 20 Sumur Lapindo itu jauh banget, domplang banget Pak jauhnya jaraknya intinya. Ini Harley Davidson, ini Mio dengan ya seperti itu keadaannya. Ana diri nunggu lama banget, ini orang lama banget. Dia pakai helm kacamata hitam. Bapak usia 50, dia memang lebih tua. Terus dia ngeliatin motor Ana dengan pandangan tuh kelihatan banget ngeremehin itu. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Ya. Ngeremehin banget itu, ngeliatin. Kayak ngeliat siatin balik mukanya, songong banget nih orang. Emang sih jelek sih. Tapi mau gimana gitu. Tapi dalam hati motor gede amat paling buat kemana gitu kan. Orang ini, beliau Fulan ini ada temennya juga nungguin temennya udah selesai ngisi bensin, nungguin di depan pom gitu, kelihatan gitu nungguin sambil niatin gitu, lama banget gitu kan. Ini saya bilang, lama banget nih orang, cuman buat bayar doang pakai apa namanya kartu gitu, nggak bayar pakai cash. Kalau saya kan pakai cash gitu kan, ya biasalah rakyat kecil, motornya mocil ya rakyatnya rakyat kecil gitu kan. Ya biar biasa aja, tapi dia bayar lama banget tuh, lama banget. Sampai anak kesel juga. Yang dua yang di sana itu udah selesai saking ini lama banget. Akhirnya anak ngeliat sana, ya udah anak sana aja lah. Dalam hati, motor gede, lembet, lama lagi gitu kan. Dalam hati anak gitu, kesel juga gitu karena ngeremehin banget. Gitu, mau ngeremehin banget ya. Ngeliatnya tuh kayak kacamata hitam dan seterusnya ngeliat. Dia tuh kayak bibirnya kayak arwana kayak gitu, ngeselin banget dah. Ya udah anak sana ternyata cepet. Nah pas itu berpapasan tuh, dia udah selesai berpapasan tuh dia motornya. Anda balap, menang Anda, karena dia lagi nungguin temennya. Anda balap, Anda menang. Berarti di sini ya. Coba kalau kita lihat di sini ya kan, Anda cuman punya yang segitu doang. Yang ini gede kayak gitu. Tapi sekarang mana yang lebih susah? Mana hidup yang lebih susah coba? Coba Pak, ya, lebih susah mana Pak? Jangan bilang aneh lebih susah, jangan. Lebih
lebih susah dia lah, lebih susah mereka lah. Karena barang semakin mewah, itu kan semakin banyak tuntutan. Pajaknya lah, perawatannya lah, gengsinya lah, penggunaannya lah. Coba, Anda cuma gini doang, dia harus kayak gini. Capek Pak. Itu hari Selasa tuh, tanggal 31 ya Desember. Mungkin mau tahun baru kali itu, makanya gaya-gayain pakai itu. Kemudian juga, Anda bebas mau kemana-mana. Tanpa orang lihat Anda, itu enak Pak. Ketika itu being free like birds gitu loh. Yaitu kita bebas seperti burung, itu enak Pak. Coba kalau kita kemana-mana dilihatin orang. Kita liatin balik pasti gak enak. Coba, semua pada ngeliat. Songong banget lu, dalam hati mereka rata-rata gitu. Gak enak Pak, gak enak. Makanya susah untuk tawadhu pakai motor itu, susah. Coba pakai motor kayak gini, Harley Davidson atau apa gitu, tawadhu, susah. Nggak kayak burung, bebas kemana-mana, satset gitu. Tapi ini kemana-mana terpenjara dengan apa? Pandangan manusia. Makanya orang-orang yang rajin beramal soleh tapi riya, itu dia dipenjara dengan riyanya, dipenjara dengan penilaian manusia. Berat hidupnya, nggak ringan. Tapi kalau kita lillahi ta'ala, apa adanya udah, mau dikasih Allah segitu ya udah segitu dah. Itu enak, kemana-mana enak. Kemana-mana enak. Tapi kalau kita mencari orang, mencari ridho orang dan seterusnya, berat. Buktinya apa Pak? Buktinya lemahnya, weaknessnya manusia itu adalah ketika dia cari perhatian, dia sebenarnya tidak pede dengan dirinya. Itu akan membutuhkan atribut, persing, atau segala kosmetik atau apapun tambahan-tambahan dan perhiasan-perhiasan. Karena manusia tidak akan berhias kecuali dia merasa kekurangan. Karena dia merasa kekurangan lah dia berhias. Ya itu terbukti ketika kita lihat yang seperti ini. Anda lihat ya, pakai kacamata hitam, berdua. Kalau emang pede, punya self confidence, kenapa nggak sendiri? Kenapa harus berdua? Kenapa harus konvoy? Sendiri aja dong. Kayak Anda pakai motor Mio sendiri, karena nggak ada yang ngeliatin sih emang. Tapi ini kenapa harus konvoy? Kenapa harus berdua? Karena butuh apa? Butuh tambahan untuk memboosting self confidence. Berarti bukan dari dirinya ini. Terus kalau memang pede, kenapa harus pakai moge? Kenapa nggak pakai sepeda ontel Mbah Kakung yang biasa buat dari ke sawah? Kenapa? Kenapa harus pakai perhiasan sebesar ini? Gitu kan? Berarti kewibawaan itu bukan dari zat dirinya, melainkan dari barangnya, dari eksternal, bukan dirinya. Berarti nggak pede nih orang aslinya secara zat. Kemudian yang ketiga, kenapa harus pakai kacamata hitam? Nah kan gitu. Karena kacamata hitam ini kan kita bisa natap orang, orang nggak bisa natap kita. Orang yang seperti ini nggak punya self confidence sebenarnya. Makanya dia butuh bantuan untuk kacamata hitam ganti kacamata hitam. Ya Pak ya. Coba sekarang pakai kacamata hitam terus. Orang yang pakai kacamata hitam terus menunjukkan dia nggak punya confidence, nggak punya kepercayaan diri. Dia grogian, makanya pakai ini supaya dia bisa ngeliat orang, orang nggak bisa ngeliat mata dia. Maka ini berarti self confidence bukan dari dirinya. Itulah orang kalau misalnya berpunya sebenarnya bebannya lebih banyak dibandingkan kalau nggak berpunya. Maka jemaah sekalian sekarang kalau kita punya kekayaan yang mewah, apa kita membuat anak-anak kita itu bermewah-mewah, sebenarnya itu menambah beban. Selain kita harus bersyukur, harus sabar juga. Makanya dengan syarat puasa ini, seseorang dilazimkan dengannya dia jadi apa? Melihat bagaimana fakir miskin itu, sehingga dia bisa bersyukur dan bersabar dengan syariat puasa ini. Ya, udah mau jam 6 subhanallah. Ini belum masuk kitab ya. Kita baca sedikit dari kitab karena ini penghujung aja. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, sarada Abu Talha as-shaum ba'da Rasulullah SAW 40 aman. Ya, di sini katakan wa'lam anna man ruziqa fitnatan 'alima al-maqsuda bis-shaum. Ketahuilah siapa orang yang dirizkikan kecerdasan, maka dia akan tahu tujuan dari atau maksud dari puasa. Fahamala nafsahu qad ma la yu'jizuhu amma huwa afdal min. Maka dia membawa dirinya kadang-kadang apa yang tidak dia mampu, dia membawanya kepada sesuatu yang lebih afdal darinya. Gini maksudnya.
Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempertimbangkan antara hal dengan hal lainnya. Yang ini saya enggak mampu, maka saya akan mencari yang lebih afdol darinya, gitu loh. Seperti ini. Faqad kana Ibnu Mas'ud qalilas shaum. Ibnu Mas'ud itu sedikit puasanya. Kenapa begitu? Kata beliau, "Idza sumtu dha'uftu 'anis shalah. Wa ana akhtaru shalah 'ala shaum." Karena kalau saya puasa, saya enggak mampu. Saya enggak mampu banyak-banyak puasa, bahkan lemah tubuh saya sehingga tidak mampu untuk salat. Maka saya lebih mempertimbangkan, lebih memilih salat dibandingkan puasa. Faham enggak di sini? Orang yang cerdas itu adalah orang yang ketika dia tidak mampu melakukan suatu kebaikan, maka dia akan memilih kebaikan yang lebih afdol darinya. Begitu loh, Pak. Makanya di kalimat begini, wa kana ba'duhum idza shama da'ufa an qiraatil Qur'an. Ada sebagian salaf yang kalau misalnya puasa, maka dia akan lemah untuk baca Quran. Ada yang seperti itu. Fa kana yukthirul fitra hatta yaqdiru 'ala tilawah. Maka dia akan memperbanyak, maka dia tidak puasa supaya dia bisa mampu untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yuslihuh. Dan setiap manusia itu lebih ngerti keadaan dirinya dan apa-apa yang bermaslahat untuk dirinya dibandingkan orang lain. Maka disebutkan dalam footnote oleh Ibnu Abdul Barr, kalimatnya sangat baik. Innallaha ta'ala qasamal a'mala kama qasamal arzaq. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi amalan seperti membagi-bagi rezeki pada manusia. Jadi Allah Ta'ala membagi-bagi amalan primer, amalan yang mampu, amalan yang paling bagus untuk manusia masing-masing itu seperti membagi-bagi rezeki. Ada yang fulan lebih afdal di sini, ada yang fulan lebih afdal di sini. Farubba rajulin futiha lahu fi sholati wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada kalanya seseorang itu dimudahkan baginya untuk salat, tapi tidak dimudahkan baginya untuk puasa. Wa akharu futiha lahu fi shadaqah wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada sebagian orang yang Allah Ta'ala mudahkan buat dia untuk sedekah, tapi tidak Allah mudahkan bagi dia untuk berpuasa. Ada yang kayak gitu. Karena misalnya dia punya harta banyak, tapi dia harus pergi keluar kota, harus kerja, harus ini, harus itu gitu loh. Maka dia lebih mampu sedekah dibandingkan puasa. Ada yang kayak gitu. Wa akhar futiha lahu fil jihad walam yuftah lahu fi shalah. Ada orang lain yang dia dimudahkan untuk jihad karena memiliki fisik yang bagus, stamina yang luar biasa, kebugaran yang luar biasa, tapi untuk salat Allah tidak membukakan pintu untuknya. Artinya dia salat fardu aja udah bagus. Cuman untuk banyak salat qiyamul lail, banyak ini enggak, dia lebih mampu untuk menjadi orang-orang militer misalnya. Ada yang seperti itu. Wa nasrul ilm wa ta'limuhu min asrafi a'mal bir. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu di sebaik-baik, semulia-mulia amalan kebaikan. Nah, di sini ikhwan, enggak semua orang harus jadi ustaz, kan gitu. Taib, ada orang-orang yang memang nuntut ilmu silakan, bagus. Tapi Allah tidak bukakan dia untuk mendalami ilmu, ada yang seperti itu. Ya. Ada. Ya, kita nuntut ilmu supaya amal, minimal gitu. Tapi kalau sampai mendalami seperti ustadz mendalami ilmu, itu enggak semua orang. Enggak semua orang dibukakan oleh Allah untuk itu. Maka wajar kalau misalnya ya ada yang ngaji mungkin seminggu 2 kali. Ya wajar. Ya, tapi afdolnya setiap hari mendengar kajian, karena sekarang kan udah ada audio, ada MP3, ada ini, ada itu, gampang, YouTube ada. Setiap hari afdolnya jadwalkan. Walaupun ada yang berpendapat bagaimana Ustaz, Anda waktu itu ada pertanyaan, ya kita enggak bermaksud untuk menghakimi atau bagaimana, tapi ada pertanyaan, ada beberapa ustadz atau seorang ustadz yang berpendapat kalau misalnya antum mau adil, antum kerja 5 jam, maka antum harus ngaji 5 jam sehari. Gitu, paham enggak? Maka ya ini pendapat, bisa ditolak, silakan diterima kalau memang cocok. Cuman amalan soleh itu bukan cuma pengajian gitu loh. Amalan soleh bukan cuma pengajian. Artinya jemaah ini dengan heterogen dan variatif interestnya masing-masing, maka masing-masing memiliki amalan yang lebih bagus untuknya gitu loh.
Ada yang memang untuk ngaji dia belum Allah bukakan pintu untuknya. Ya maksudnya dia ngaji, tapi memang karena mungkin kurang pinter atau mungkin ngantukan atau yang lainnya dia agak susah untuk ngaji. Yang ngaji sih ngaji, tapi ya gitu, standar-standar aja. Namun kalau soal sedekah dia paling pertama. Nah di sini seseorang hendaknya dia kalau mengetahui apa yang Allah bukakan untuknya, dia banyak-banyak fokus di situ. Barangkali disitulah jalan surganya dia gitu loh. Tapi bukan berarti dia melalaikan kewajiban-kewajibannya. Tetap lakukan kewajiban, tapi mana yang dia lebih potensial di situ, maka fokuslah di situ. Kalau anda pribadi misalnya anda suka dengan ilmu syar'i, anda suka membaca, anda suka mengajar, maka anda makanya fokus di sini. Banyak suka anda ngajar-ngajar. Ya. Dan mungkin anda lemah di sisi lain, dan sebaliknya juga antum begitu. Antum mungkin kalau misalnya bahas fikih, aduh pusing puyeng, tetap belajar fikih di bagian wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya pelajari. Tapi untuk mendalam agak sulit, ya udah secukupnya aja, sewajibnya aja. Namun ternyata antum sangat suka dengan pelajaran misalnya akidah, maka fokuskan di situ lebih. Sebagian dari ulama di antara yang kemarin ana membaca kitab agar menjadi kita seorang fikih yang mendalam, seorang talibul ilm, penuntut ilmu itu hendaklah dia mengambil salah satu dari cabang-cabang disiplin ilmu syariah. Mana yang dia lebih suka di situ, maka dia banyaklah fokus di situ. Karena untuk menggabungkan semua ilmu syariah itu berat. Ustadz aja belum tentu mau, belum tentu bisa. Ya, tidak semua ulama juga begitu. Maka menuntut ilmu itu ada sisi wajib di setiap disiplin ilmu ambil, tapi ada yang paling antum interest ke situ, maka antum fokuskan. Kalau antum interest lebih dalam ke fikih, maka fokuskan di fikih banyak-banyak. Ya, banyak kajian fikih. Tapi jangan tinggalkan akidah terutama, jangan tinggalkan ilmu lainnya, karena masing-masing ada porsi wajibnya. Ya begitu mungkin yang bisa kita sampaikan dari pembahasan ini. Alhamdulillah untuk puasa selesai. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas tentang haji dan fadilah-fadilahnya insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ikhwan, ada pertanyaan atau mungkin dari YouTube atau gimana? Ada pertanyaan dari ikhwan? Ada. Tapi biasanya Ikhwan dulu. Ya. Tat boleh bertanya? Biasanya Ikhwan dulu, Tat. Enggak ada ikhwan? Ya udah dari Ibu, silakan. Oke. Izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prolog yang Ustadz tadi ceritakan walaupun panjang tapi asik. Ujungnya hanya membahas halaman 69, Tat. Alhamdulillah. Tapi tadi ada fenomena miskin bersabar dan kaya bersyukur, Tat. Tuh, ya. Kalau dilihat dari tadi orang naik moge tadi, itu perspektifnya Ustadz membela miskin bersabar. Dari mana Ustadz tahu dia meremehkan Ustadz? Dari mana Ustadz bisa bilang pakai kacamata itu tidak pede, Tat? Sometimes pakai kacamata hitam tuh untuk tidak mampu untuk menahan matahari, Tat, kayak gitu. Tapi perumpamaan yang tadi Ustadz bilang sangat-sangat baik untuk disampaikan buat anak-anak, Tat, ya. Nah, ya pertanyaannya adalah al-hakam al-hakim. Jadi kalau untuk orang yang lanjut usia, Tat, kita baru bisa menikmati pengen nangis ini. Setelah kita memang berumur, Tat. Jadi kalau kita muhasabah lihat yang ke belakang-belakang itu, Tat, aduh sedihnya minta ampun. Tapi kita boleh nggak memilih strong point dari kita yang sudah mendekati kubur ini, Tat? Kita dalami terus, Tat, itu dengan keterbatasan dosa-dosa yang banyak yang kemarin, Tat. Misalnya menghadiri thalabul ilm seperti sekarang. Terus aja kita lakukan sampai ajal, Tat. Yeah. Dan memang saya boleh bilang kebahagiaan yang terakhir itu tergantung usia juga, Tat. Pada waktu muda kita mengambil hikmahnya itu agak susah karena waktu ya, Tat. Gitu.
Saya cuman terima kasih tadi ceritanya bagus, tapi perspektif dari Al-Hakim Al-Hakam itu tidak harus miskin bersabar. Bagaimana menurut Ustadz? Kaya bersyukur juga kita bisa ambil hikmah dari Al-Hakim Al-Hakam. Terima kasih, Tat. Ya, saya nggak tahu pertanyaannya di bagian mana itu. Al-Hakim Al-Hakam perspektifnya kita ambil kebijaksanaan Allah itu dengan kondisi kita. Pertanyaannya kita ambil saja itu yang melekat pada diri kita. Salah nggak seperti itu, Tat? Daripada kita terus miskin bersabar, Tat. Kan ada juga kaya bersyukur ya, Tat. Kaitannya dengan Al-Hakim Al-Hakam tadi, Tat. Iya, kita mengambil ibrah dengan apa yang Allah takdirkan pada kita sekarang, keadaan seperti ini. Misalnya kita dalam keadaan berluang atau memiliki, kita adalah orang yang memiliki atau tidak memiliki. Maka sebenarnya refleksi dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla yaitu kita mengambil ibrah dari apa yang berlaku pada diri kita, dari takdir ini gitu. Dan dengan itu kalau dikorelasikan dengan masalah sabar atau syukur, maka di setiap momentum kehidupan itu kita bisa menerapkan dua itu sekaligus. Umumnya bisa ya pada banyak dari kesempatan kehidupan kita. Misal kita dalam keadaan sekarang, atau ibu misalnya dia refleksikan kehidupan ibu di usia senja misalnya, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan hidayah untuk mendapatkan majlis-majlis ilmu. Taib, ini harus sabar atau syukur? Dua-duanya. Bersyukur karena Allah Ta'ala berikan hidayah dan juga bisa bersabar dengan apa-apa yang ibu hadapi di majlis ilmu, ya, dengan segala fitnahnya, ujiannya, kesulitannya, hal-hal yang harus disabari, itu semua ada semua, ya. Apakah ini refleksi dari kebijaksanaan Allah? Ya, Allah Ta'ala Maha bijaksana dengan memberikan ibu hidayah mungkin di usia sekian ini, dan juga Allah Ta'ala Maha bijaksana dengan memberikan ibu mungkin beberapa insight atau beberapa point of view yang berubah karena majlis ilmu ini atau majlis ilmu yang lain dan seterusnya. Itu semua hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi bersyukur dan juga sekaligus bersabar. Begitu, Bu, dengan keadaan kita sekarang, ya, dan terus memperbaiki diri dengan itu. Begitu. Ada ini Mas, ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum jazakumullah khair. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan maksud dari saum sesuai dengan tema, Ustaz. Bolehkah menyelipkan niat saum agar bisa tubuh kita lebih sehat atau lebih kurus gitu, Ustaz? Atau yang sekarang ini banyak orang bilang intermittent fasting gitu, Ustaz. Boleh enggak menyelipkan niat seperti itu pada saat kita saum sunnah misalnya? Jazakallahu khair, Ustaz. Wa'alaikum jazakallahu khair. Bahasa antum bagus, menyelipkan itu menjadikan niatan itu bukan dominan gitu kan? Karena bahasa menyelipkan berarti kan menyusupkan, berarti itu niatan yang mungkin minor, bukan yang dominan. Nah, dalam ya di sini ada kaidah di sini, kawan. Penting juga. Ketika itu amalan syar'i secara zat. Suatu amalan syar'i secara zat, apakah boleh ada susupan niatan duniawi atau tidak, gitu loh. Niatan dunia boleh enggak disusupin niatan duniawi atau tidak? Ya, maka di sini kita katakan jika niatan dunia itu ada beragam, ya. Ada niatan yang memang itu syirik kecil dan ada niatan yang secara zat mubah, boleh. Kita bedakan. Niatan syirik kecil maka ini tidak boleh completely, sama sekali enggak boleh walaupun disusupkan. Walaupun kecil. Ria, niatan pengen pamer dengan amalnya, niatan pengen dipuji dan seterusnya. Ini syirik kecil. Oke. Kalau ini jelas insyaallah. Tapi kemudian ada niatan duniawi yang kedua, yaitu niatan yang sifatnya mubah. Tidak terlarang dalam syariat. Maka ini boleh dengan kadar minor, bukan kadar yang dominan dalam suatu amalan syar'i. Begitu. Maka ini kadarnya minor. Maka ini boleh. Niatannya ini. Niatan yang bolehkan. Bukan niatan syirik kecil. Bedanya syirik kecil dengan niatan duniawi yang biasa apa? Syirik kecil itu yang emang ada nasnya dengan pelarangannya. Seperti riya, sum'ah, dan semisalnya.
Ya, maka ini nggak boleh disusupkan atau mengagungkan selain Allah Azza wa Jalla, maka ini nggak boleh. Ya, tapi kalau niatan yang kedua, bedanya yang niatan keduniaan yang kedua yang dibolehkan, ini yang tidak ada nasnya, pelarangannya, atau bahkan ada penganjurannya dalam nas, dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti contoh, silaturahim itu amalan soleh bukan? Amalan soleh. Ibadah. Tapi Nabi SAW memberikan kisi-kisi dan motivasi, targhib. Man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen dilapangkan rizkinya, dunia, dan dipanjangkan umurnya, dunia, maka hendaklah dia silaturahim. Rasulullah nyuruh silaturahim, dan Rasulullah SAW mengaitkan balasan atau melainkan memotivasi silaturahim dengan iming-iming apa? Keduniaan. Ini berarti bagian dunia yang dibolehkan, dan ini bukan syirik kecil kalau kadarnya apa? Kalau kadarnya masih minor. Maka kaidahnya adalah amalan soleh yang ada susupan niatan boleh, maka itu boleh selama minor. Adapun kalau sudah menjadi dominan, maka tidak boleh. Jika itu menjadi dominan, maka tidak boleh. Tapi begitu ya. Apa contoh lain? Contoh lain apa? Puasa. Puasa untuk kebugaran tubuh. Sekarang kalau puasa untuk kebugaran tubuh, puasa apa yang antum lakukan? Puasa syar'i atau puasa diet? Gitu loh. Kalau misalnya puasa syar'i seperti Ramadan, itu enggak boleh niatan itu dominan. Boleh, ya boleh ada niatan itu, boleh. Untuk kesehatan boleh, tapi enggak boleh jadi dominan. Kalau jadi dominan, khawatirnya itu amalan tidak sah secara syar'inya, atau minimal tidak ada pahala gitu loh. Atau puasa sunnah, Senin Kemis, atau puasa Daud dengan tujuan diet. Nah, sekarang inilah ujiannya. Ketika orang pengen puasa Daud ya, karena pengen kurus, taib. Pengen kurus itu sebenarnya mubah. Kemudian kalau itu adalah dominan dari niatannya, anak khawatirnya puasa Daudnya mungkin sah, mungkin aja sah, tapi tidak ada pahala sama sekali. Karena dominasi niatannya itu adalah dunia belaka. Belum lagi syaitan makin menggerogoti niatannya yang awalnya mubah menjadi haram. Gimana? Saya niat puasa Daud supaya badan saya agak kurusan. Ternyata syaitan itu enggak tinggal diam. Bermain lagi syaitan dengan supaya nanti lebih dipandang orang, lebih cakep, lebih gini, nanti orang pada suka. Kemudian selain itu orang pada tahu, ternyata antum hebat puasa Daud. Jadi lama-lama niatan riya lama-lama. Ya, makanya itulah bahayanya dominasi niatan duniawi dalam suatu amalan syar'i. Yang awalnya mubah menjadi haram dan diperparah oleh syaitan, lama-lama menjadi riya. Begitu. Coba tadi apa lagi? Menarik Ustaz, ini jadi ada pertanyaan tambahan sedikit Ustaz. Iya. Seperti tadi free trial, sekarang 50.000. Ya. Kayak drug dealer ya. Iya. Seperti niat sholat duha biar jadi kaya gitu Ustaz. Iya. Biar dapat dunia, apakah itu jadi diperbolehkan atau tidak Ustaz? Sama kayak gitu. Supaya dapat rezeki, supaya luas rezeki. Sama. Gini, itu kan amalan syar'i. Kalau antum niatkan supaya rezeki bertambah, fadhol, tapi itu hanya niatan susupan saja. Nah, Allah lebih tahu niatan orang ini. Antum juga lebih tahu niatan antum sendiri gitu. Kita enggak bisa memvonis orang gimana niatan dia, wallahu alam, itu tersembunyi di hati. Tayyib. Maka kalau seseorang amalan syar'i apapun, seperti sedekah supaya rezeki bertambah, kan itu dunia. Boleh enggak? Boleh, cuman itu jangan jadikan dominan. Itu, jangan jadikan dominan. Ya, begitu. Ya, kecuali kalau amalan tersebutlah doa. Doa itu beramal. Boleh enggak kita berdoa tapi dominan niatannya supaya terkabulkan dunia yang kita mintain itu. Itu enggak masalah karena memang namanya doa secara zat udah ibadah. Tapi tergantung mintanya dia, kalau minta dunia saja Allah kasih. Cuma yaitu tetap sah doanya, mungkin dikabulkan, tapi dia pahalanya enggak. Makanya kata Allah Azza wa Jalla di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla maknanya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara mereka ada yang berkata, ya Allah, ini doa. Allah terima doanya. Allah tanggap ini ibadah. Ya Rabb kami, berikanlah dunia bagi kami hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tok. Enggak ada wa fil akhirati hasanah. Enggak ada wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu doang. Allah kabulkan iya. Tapi kata Allah apa? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dia enggak dapat apa-apa di akhirat. Artinya berdoa, dunia aja yang dicari, dunia yang minta doa, betul Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala jawab, Allah Ta'ala kasih. Tapi sayangnya ini doa walaupun sah, enggak ada pahalanya dan enggak ada apa? Enggak ada pahala bonusnya maksudnya, dan enggak ada buat akhirat, dia enggak dapat apa-apa karena minta dunia doang. Nah itu kecuali doa. Kalau amalan lainnya secara zat kayak sholat, kayak puasa, kayak haji, kayak umrah, kalau ada niatan susupan, selama itu boleh di syariat, maka ini boleh dan sah niatannya amalannya, tapi tentu dengan ada susupan itu ada sisi kurangnya gitu loh. Ya selama itu tidak dominan. Adapun kalau dominan maka enggak ada pahalanya dan mungkin aja enggak sah, jangan-jangan begitu. Ya. Kali ini 100.000 karena ada nomor 3. Ya. Karena Ustadz udah nyinggung-nyinggung mengenai doa nih Ustadz. Anda dapat doa bacaan ketika mengalami kesusahan, kesedihan dan penawar hati yang dirundung duka. Masya Allah. Tapi pas Anda baca kok doanya hanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. La ilaha illallah. Iya betul Ustaz. Lah itu sunnah Nabi SAW. Ya maksudnya Al-Halim Al-Azim. Nggak ada doa yang malah kok bukan betul. Meminta gitu, bukan meminta, tapi malah kita pengagungan pada Allah Subhanahu Wa Taala isi dari awal sampai akhir Ustaz. Ini gimana Ustaz? Ya. Antum coba baca, coba tolong baca. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah samawati wa rabbul arsyil karim. Ya, itu kalau Anda mau bahas kalimat-kalimat itu Pak, bisa sejam Pak. Nanti private aja, ya mungkin sejam nanti kita obrolin berapa tarifnya. Itu panjang, tapi Anda nggak mau menjelaskan lebih lanjut panjangnya dalamnya doa tersebut. Itu kalimat memang hanya mengagungkan Allah. La ilaha illallahul azim al halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, betul. Itu dari Nabi SAW. Ya, dan itu pasti magnificent itu. Baik, tapi kenapa kok? Ya kita pakai logika ya. Karena kalimat ini hanya mentakzim mengagungkan Allah. Enggak ada Rabbi firli atau Rabbi a'tini atau berikan saya Allah, enggak ada permintaan, enggak ada question, enggak ada pertanyaan atau permintaan, enggak ada. Baik. Kok bisa begitu? Coba sekarang. Nabi Yunus dulu alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Ketika di perut ikan besar. Ya kan? Atau di dalamnya ikan besar itu. Itu impossible untuk selamat. Secara logika Pak. Udah gitu. Apa yang diucapkan oleh beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Beliau enggak ngomong, ya Allah keluarin saya dari sini. Enggak disebutkan lalu enggak gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, saya termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Coba. Mulai matching enggak? Ada enggak kesamaan di sini, Pak? Sama-sama doa tadi, doa dirundung kesedihan. Mana yang lebih sedih daripada Nabi Yunus ketika itu, Pak? Coba, musibah yang menimpa kita paling apa? Apakah antum pernah masuk ke ikan lele atau ikan apa gitu, sepat, betok atau apa? Enggak pernah, Pak. Ya. Coba di 3 kegelapan loh, kegelapan dalam tubuh ikan, kegelapan laut, kegelapan malam, triple darkness. Coba. Tapi apa kalimatnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa apa rahasia di balik ini semua? Bahwasanya gini, di antaranya walaupun enggak bukan satu-satunya, di antaranya bahwasanya sebenarnya antum tuh cukup mengagungkan Allah, itu Allah sudah bakal ngasih buat antum gitu loh. Antum cukup menyadari antum salah, antum menyadari antum zalim, antum menyadari rendahnya antum kemudian mengagungkan Allah, itu sudah cukup membuat Allah Ta'ala, atau antum sudah cukup mengetuk pintu ampunan dan juga rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Itu diantara sir dan hikmahnya. Ya. Dan kemudian namanya Allah Sang Raja itu jauh lebih tinggi daripada raja-raja manusia. Pak antum nih sekarang bapak nih suami, anak kiaskan walillahil matsul a'la. Suami Pak, ya. Kita nih ya, kalau misalnya kita udah capek misalnya, terus ke rumah,
tiba-tiba istri nyediain air hangat, nyediain coklat hangat, kemudian mijitin baik-baik dan seterusnya. Mesti kita tanya, mau berapa? Mau belanja apa? Paham gak di sini? Istri nggak minta, enggak kok bang, nggak minta kok gitu. Udahlah, mau berapa? Ntar dikasih transfer berapa? Karena apa? Kita bahagia dengan servis istri, pujian istri ke kita, hangatnya istri ke kita. Itu tanpa dia minta kita bakal ngasih. Ini baru skala raja rumah tangga, Pak. Sekarang gimana dengan raja Rabbul Alamin? Yang dia jauh lebih baik daripada seluruh makhluk. Maka antum memujinya itu sudah pasti Allah berikan sesuatu. Dalam hadis Nabi SAW, man qala subhana rabbiyal azim, atau man qala subhanallah bihamdih, barang siapa mengucapkan tasbih lah, mengucapkan tasbih, maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan buat dia satu pohon kurma di surga. Emang antum minta? Enggak, antum enggak minta. Yaitu antum baca subhanallah azim sekali atau subhanallah azim, subhanallah bihamdih sekali, antum sedang mengkafling satu pohon kurma di surga. Satu pohon kurma di surga enggak kayak pohon kurma di mari. Gede di sana tuh. Ya. Artinya apa? Antum bertasbih aja, antum memuji Allah aja, itu sudah ada Allah Ta'ala berikan feedback pada antum. Walaupun antum enggak sadar. Gitu loh Pak. Antum sedih. Akan hal duniawi kecil sebenarnya. Antum baca la ilaha al-azimul halim. La ilaha rabbul arsyil azim. La ilaha rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Baca itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buat antum sesuatu. Walaupun antum nggak minta apa-apa. Bahkan kalau antum minta belum tentu permintaan antum itu benar gitu loh. Kadang-kadang nggak benar permintaan kita itu. Ya Allah, hancurkan dia. Tuh kadang-kadang gitu mintanya. Padahal kan antum yang hancur, antum yang ambiar sebenarnya. Ya, seperti itu sirnya. Maka la haula wala quwwata illa billah, kata Nabi SAW, itu adalah zakhirah, itu adalah treasure di surga. Atau treasure Pak, treasure kan apa? Kayak harta karun yang antum kalau nemuin tuh antum wah gitu dapat ini. Kita bicara la haula wala quwwata illa billah, itu ibaratnya kita akan mendapatkan harta karun ini. Harta karun istilah dunia saja, yaitu kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Itulah Pak gitu. Kadang kerap kali hanya memuji Allah aja itu sudah membuat pintu rahmat yang terbuka buat kita. Walaupun kita enggak minta. Ya subhanallah gitu. Mas Bento ada pertanyaan Mas Bento? Ada? Ayo. Ini udah jam segini loh. Kalau YouTube nggak ada Ustaz, ada sih pertanyaan pribadi kalau boleh disampaikan Ustaz. Oh gitu. Secara private kayak beliau nanti. Lah Ustaz, ya. Terkait dengan sholat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, qadarullah, bulan lalu anak sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah ya, sekarang udah baik. Alhamdulillah Ustaz. Anak kangen sama antum loh. Sebulan nggak ketemu antum tuh kayak nggak ketemu antum 30 hari. Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Alhamdulillah ketemu antum juga, alhamdulillah. Boleh lanjut Ustaz? Ya, fadhal. Jadi ketika kita sedang sakit gitu Ustaz, bolehkah kita menunda sholat gitu Ustaz? Jadi qadarullah waktu pas bertepatnya waktu sholat tiba gitu Ustaz, jadi kita nggak langsung sholat karena sedang merasakan tubuh yang masih sakit, terus kita tunda sebentar deh gitu. Ya. Karena baru kita nggak bakal bisa fokus sholat, nggak mungkin. Iya Ustaz, Ana mikirnya gitu. Kalau Ana sholat dalam keadaan sakit sekarang, jadi mungkin nggak bisa khusyuk gitu Ustaz. Jadi tunda dulu deh sebentar gitu Ustaz. Boleh Ustaz? Itu tundanya di sini maksudnya masih di dalam waktu atau tunda? Masih di dalam waktu Ustaz. Nggak masalah, kan sholat di awal waktu itu sunnah. Bukan suatu kewajibannya adalah sholat di waktunya, itu wajib. Namun sholat di awal waktu itu sunnah, apalagi dalam kondisi sakit atau berbaring di rumah sakit, maka kalau bisa sholat di waktu afdal. Namun kalau ditunda karena ada uzur, jelas nggak ada masalah. Nggak ada uzur aja nggak masalah, apalagi kalau ada uzur gitu loh. Ya, bahkan kalau memang antum merasa tidak mungkin dengan sholat di masa seperti ini, di waktu seperti ini, maka bisa jadi antum boleh jamak. Misal antum untuk wudu agak susah, baru bisa nanti, atau misalnya nanti wudu susah, bisa sekarang, maka kalau kondisi kayak gini bahkan bisa menjamak sholat. Apalagi antum di saat berbaring gitu kan, di perawatan gitu. Ya, seperti itu. Kondisi orang-orang sakit seperti ini, itu tentu lebih dimakzurkan dibandingkan kondisi orang sehat. Yang hujan aja itu bisa jamak. Apalagi yang ujian kayak gini gitu kan.
lebih bisa lagi seperti itu. Tapi itu udah berlalu ya. Ya tenang aja, udah berlalu. Antum mau lagi kayak gitu, enggak kan? Ya udah berlalu. Ya mudah-mudahan Allah sehatkan, makin sehatkan antum. Antum bisa beraktivitas yang lebih baik lagi insyaallah. Antum menjadi hamba yang bersyukur dengan kesehatan yang Allah berikan pada antum. Ya. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ya kita cukup aja sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Afwan agak terlalu panjang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.